Sobat Mitra Online Rumah Sakit Puri Medika, apa kabarnya? Yes, luar biasa. Saya yakin dan percaya apapun kondisi kita pada saat ini, kita semua pasti dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, Sobat Mitra Online, kita jumpa lagi nih dalam acara podcast Rumah Sakit Puri Medika YouTube channel. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi nih ke materi yang lebih dalam, saya mau memperkenalkan dulu nih tentang Rumah Sakit Puri Medika. Ya, tak kenal ibaratnya ya maka tak sayang. Ya, Rumah Sakit Puri Medika adalah salah satu rumah sakit swasta yang terletak di Jakarta Utara. Kami di sini menyediakan beberapa pemeriksaan yang begitu lengkap, dokter spesialis juga yang begitu lengkap. Jadi, untuk Sobat Mitra Online yang ingin berobat atau mengkonsultasikan masalah kesehatannya, tinggal langsung datang ke Rumah Sakit Puri Medika di Jalan Sungai Bambu Raya, nomor 5, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kenapa Sobat Mitra Online harus memilih Rumah Sakit Puri Medika? Karena Rumah Sakit Puri Medika adalah mitra Anda menuju sehat. Yes, kita masuk lebih dalam lagi pembahasan kita, yaitu kita akan membahas tentang pentingnya mengetahui gejala penyakit tuberkulosis sejak dini. Mungkin Sobat Mitra Online banyak bertanya-tanya di rumah ya, apa sih itu tuberkulosis? Siapa saja sih yang bisa terkena? Atau apa saja sih gejalanya? Nah, di sini nih kita akan membahas bersama pakarnya, ahlinya di bidangnya. Mari kita sambut dengan penuh rasa hormat, Dr. Bobby Singh, SPP MKes, FISR, FAPSR. Halo dokter, Halo, selamat siang. selamat siang. Gimana kabarnya dok? Baik, terima Kelihatannya kasih. Sobat Mitra Online dari senyumnya dokter aja udah kelihatan memberi semangat yang antusias, karena beliau juga nggak sabar ingin memberikan edukasi yang sekarang kita bahas ini ya dok ya. Iya, silakan. Beliau ini adalah salah satu dokter spesialis paru dan saluran pernapasan yang berpraktek di Rumah Sakit Puri Medika. Jadi Sobat Mitra Online yang ingin berobat atau mengkonsultasikan masalah kesehatan bisa langsung datang ketemu dengan Dokter Bobby ya dok ya. Iya. Oke, langsung saja kita bahas tentang pembahasan kita, yaitu tentang tuberkulosis atau TBC. Beliau ini hadir sini ingin memberikan atau pemahaman ya untuk Sobat Mitra Online, khususnya para orang tua yang berada di luar sana tentang pentingnya nih penyakit tuberkulosis. Iya. Langsung aja dok ya. Boleh, silakan. Siap dok? Silakan. Iya. Mungkin Sobat Mitra ingin tahu ya, apa sih tuberkulosis itu atau yang sering kita sebut dengan TBC ya dok? Iya, benar. Jadi apa sih dok TBC itu dok? Jadi kita bilangnya TBC atau kita kenal dengan istilahnya nama panjangnya tuberkulosis. Atau bahasa Belanda kita dulu bilangnya plek. Dan kita sekarang bilangnya infeksi yang orang-orang dianggap sebagai suatu penyakit yang menakutkan, padahal sebenarnya tidak. Kalau secara definisi, penyakit TBC sendiri adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosa yang dapat menyerang paru dan seluruh organ tubuh kecuali bulu dan kuku. Itu definisi yang bisa saya kasih tahu, yang bisa saya beri informasi untuk audiens juga. Oke, jadi sudah jelaskan tadi ya tuberkulosis itu seperti apa. Jadi kalau Sobat Mitra Online yang mungkin ingin mengkonsultasikan masalah kesehatannya, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Puri Medika, langsung konsultasikan masalah Anda dengan Dr. Bobby Singh. Berikutnya nih dok, untuk gejala-gejalanya apa saja sih yang bisa dirasakan oleh orang yang sudah terkena tuberkulosis ini? Jadi gejalanya tuh Mbak Stella ada 3 kita kategorikannya. Ada yang akut, ada yang subakut, ada yang kronik. Kalau akut itu biasanya gejalanya terjadi kurang dari 2 minggu. Kalau subakut kita bilangnya 2 sampai dengan 4 minggu. Kalau kronik itu biasanya lebih dari 6 minggu. Nah, gejala dibagi menjadi 2 secara besar, yaitu gejala memang yang bersifat lokal dan sistemik. Kalau lokal, ya biasanya kita dapatkan gejala batuk, bisa sertai batuk darah, kemudian biasanya terjadi sesak nafas, kemudian terjadi rasa tidak nyaman di tenggorokan. Tapi kalau gejala sistemik kita bisa lihat misalnya adanya demam, adanya penurunan nafsu makan, adanya malaise atau badan terasa tidak enak. Gejala-gejala itu memang sangat menonjol. Tetapi kalau kita ketahui bersama saat ini gejala itu tidak terlihat, bisa saja tidak terlihat karena memang kita dengan pola makan yang cukup baik, kegiatan dengan yang kegiatan sosial ekonomi yang semakin baik,
jarang sekali kita mendapatkan dari keseluruhan gejala yang tadi saya sebutkan, kita dapatkan, oh itu semua dapat dilihat dari gejala TBC. Jadi biasanya kita adanya faktor-faktor yang menunjang dari gejala-gejala tersebut. Antara lain kita harus memeriksa foto ronsen, kemudian kita mungkin harus memeriksa dahaknya, dan masih banyak lagi sehingga diagnosa itu dapat ditegakkan. Oh iya, jadi banyak tuh sobat mitra online kalau udah batuk-batuk sangkanya, aduh saya TBC nih, belum tentu jadi ya dok ya. Tentu. Harus lakukan pemeriksaan penunjang-penunjang tadi Benar. seperti pemeriksaan lab, Benar. ronsen. Benar. Ya. Kalau untuk faktor usianya dok, yang bisa terkena tuh apakah orang dewasa saja atau anak-anak pun bisa kena dok? Pada dasarnya semua bisa kena. TBC dibilang sebagai penyakit yang tidak mengenal usia. Jadi dia bisa kena pada usia anak-anak, bahkan sampai usia kita yang reproduksi, atau kita yang memang sedang melakukan kegiatan sebagai anak muda, ataupun yang sudah menjelang usia lansia. Tapi memang biasanya TBC disebabkan lebih utama pada orang-orang yang memang mempunyai kerentanan tubuh yang lebih rendah dibandingkan orang-orang yang kerentanan tubuhnya tidak lebih rendah. Dalam hal ini sebagai contohnya misalnya orang dengan HIV, ada orang dengan diabetes mellitus atau kita sebut dengan kencing manis, atau memang ada orang-orang dengan penyakit-penyakit autoimun, misalnya penyakit lupus. Nah, hal-hal itu memang akan lebih memudahkan orang menjadi TBC. Tapi saat ini memang Indonesia menduduki peringkat nomor 3 di dunia untuk TBC, Mbak Stella. Wow, luar biasa ya dok ya. Menakutkan sekali berarti ya dok ya, sampai Ya. peringkat ketiga. Mudah-mudahan bisa tidak naik peringkat. Amin ya. Oke, jadi dok untuk penyembuhannya sendiri itu dok, ada jangka waktunya nggak sih? Dan dipastikan setelah pengobatan dia pasti benar-benar bisa sembuh atau tidak? Sebenarnya kalau kita lihat dari sembuh dan tidak, sebenarnya dari literatur atau kita tahu, kita kenal dengan istilahnya dalam kedokteran adalah base evidence, atau secara klinis atau secara literatur yang kita pelajari, memang bisa dikatakan bahwa TBC harusnya dapat disembuhkan. Tapi ada 3 yang dapat menyebabkan TBC tidak mempunyai efek TBC tidak sembuh. Satu adalah daya tubuh dari orang itu sendiri, kemudian dari kedisiplinan orang itu minum obat itu bagaimana, apakah dia teratur minum obat, atau sekali lagi yang tadi saya katakan, apakah orang tersebut mempunyai faktor komorbid atau faktor yang membuat penyakit TBC menjadi berat. Tapi kalau kita yakini bahwa TBC mempunyai 3 kecenderungan, biasanya sembuh dengan sempurna, sembuh dengan meninggalkan bekas, dan yang ketiga biasanya yang ketiga biasanya tidak sembuh. Jadi sangat harus diwaspadai dalam hal yang tidak sembuh, karena yang tidak sembuh itu nanti kemungkinan akan menjadikan TBC resisten. Itu yang sangat lebih berbahaya. Ya, satu lagi nih dok, kan sebelum podcast acara ini mulai, ini saya cerita ya ke teman-teman ya. Mereka tuh nitip sebuah pertanyaan ke saya. Katanya, harus nggak sih kalau TBC itu harus minum obat itu terus-terusan Gitu. selama 6 bulan ya dok kalau nggak salah? Sebenarnya TBC dibagi 2 dulu nih Mbak Stella. Tadi yang dokter ceritakan ya. Jadi harus yang TBC yang di dalam paru dan TBC di luar paru. Kalau TBC memang di dalam paru, biasanya memakan waktu 6-8 bulan. Tapi kalau memang TBC-nya di luar paru, di luar ekstra paru atau kita bilang di luar paru, TBC bisa di tulang, TBC mungkin bisa di perut atau organ dalam bagian perut. Nah, itu kita bilang bisa sampai 9 sampai dengan 12 bulan. Jadi kita harus mengkategorikan menjadi 2, Mbak Stella. Biasanya satu adalah TBC intra atau di dalam paru, dan TBC ekstra yaitu di luar paru. Oke dok, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pasien yang sudah positif TBC, apakah pengobatannya bisa rawat jalan saja atau ada yang perlu dirawat inap dok? Pada dasarnya TBC itu tidak ada anjuran dirawat ya Mbak Stella, kecuali memang TBC itu didapatkan sekali lagi pada faktor-faktor yang memang kecenderungan dia mempunyai gula darah tinggi yang tidak teratur, kemudian memang dia mempunyai riwayat gagal ginjal yang memerlukan hemodialisa, atau memang bisa saja TBC yang disebabkan oleh meningitis, atau kita bilang TBC yang mengarah ke jaringan di sekitar kepala atau sekitar yang menyerang kepala, jadi yang terganggu secara sentral. Jadi TBC yang seperti itu yang perlu kita rawat, atau TBC akut seperti misalnya kita tidak bilang akut dalam hal penyakitnya, tapi dalam hal klinis atau simptomsnya atau gejalanya, sepertinya didapatkan batuk darah yang 600 cc selama 24 jam yang tidak berhenti dengan diberikan obat-obatan,
kemudian TBC yang memang demam terus-menerus, yang mempunyai gizi yang sangat kurang, kemudian misalnya tidak ada nafsu makan, atau dia memang kecenderungan makannya sangat turun. Tentu hal-hal itu kita sarankan untuk dirawat. Dan masih banyak lagi Mbak Stella yang sebenarnya bisa kami jabarkan. Tapi secara keseluruhan memang TBC pada dasarnya tidak perlu dirawat, tapi harus dirawat pada kondisi-kondisi yang memang memerlukan. Begitu Mbak Stella. Oh, berarti jadi yang rawat inap itu hanya untuk yang komplikasi, Dok, ya, atau yang sudah berat? Iya, dengan kondisi yang masih seperti berat. itu. Terus satu lagi dok, benar nggak sih TBC itu bisa berasal dari, banyak yang bertanya nih sebenarnya. Biasa orang kayak ketidur di lantai dengan kena kipas angin, atau menghirup udara kotor, naik motor ya, nggak pakai jaket gitu, kena anginnya, atau kena AC ya, katanya nggak dibersihkan, itu bisa terkena paru-parunya, Dok? Kalau pada dasarnya sih, kalau karena penyebabnya nggak pakai jaket tidak ya Mbak Stella, atau mungkin karena tidur di lantai tidak. Tapi kalau kita ketahui, kenapa sih kok rata-rata yang kena misalnya yang nggak pakai jaket, atau yang tidur di lantai, atau mungkin yang tadi Mbak Stella bilang karena mungkin karena AC. Biasanya mereka mempunyai kecenderungan kurang tidur sehingga imunitasnya kurang baik. Kemudian biasanya kalau kita lihat riwayatnya, mereka memang kita bisa lihat dari indeks massa tubuh yang terlalu rendah, yang menunjukkan bahwa memang itu terjadi suatu sistem katabolik, atau kita bilang suatu sistem penurunan massa tubuh, sehingga dari massa tubuh itu tentu berhubungan dengan imunitas. Kemudian apakah dengan memakai jaket bisa terserang TB? Tidak memakai jaket pada malam hari dengan menggunakan motor kita bisa terserang TB? Tidak. Jawabannya tidak. Tetapi kalau membuat imunitas turun tentu iya, dan sehingga menyebabkan gampang didapatkan kuman TBC. Dan juga kalau orang tidur di bawah, tentu kita tahu bahwa penyebaran TBC adalah secara droplet, atau kita bilang secara percikan dari ludah. Oleh karena itu biasanya droplet itu sendiri tidak akan mati. Biasanya dia akan mati dengan penyinaran UV yang sangat tinggi. Atau kita harus ketahui bahwa memang dari bakteri itu sendiri dapat hidup dalam jangka waktu yang sangat lama, apalagi di ruangan yang lembab atau ruangan tanpa cahaya. Oleh sebab itu, hal-hal itu yang menyebabkan mereka mungkin bisa saja satu dan lain hal terhirup akhirnya, atau mungkin hygiene yang kurang baik dan akhirnya kena TBC. Oke, jadi tetap berkepanjangan ya dok ya, bukan hanya tinggal tidur kena kipas angin bisa kena, tapi kalau tidak dirawat atau imunnya ini bisa terkena lagi ya dok ya. Bisa. Terus dok, untuk pencegahannya nih dok, kalau yang sudah terkena penyakit TBC, si orang yang belum terkena ini bisa nggak sih dok ada pencegahannya, atau divaksin kah, atau kita harus pakai masker kah, atau gimana dok? Karena ini pencegahannya bagus banget sih pertanyaannya. Pencegahannya sih pada dasarnya harus 3 ya, yaitu pencegahan dari diri sendiri, yaitu adalah hygiene. Kemudian pencegahan adalah memastikan bahwa kita tidak mempunyai kontak. Kalaupun kita ada kontak, kita harus memastikan, karena sekarang dengan riwayat kontak kita bisa melakukan pencegahan dengan pemberian obat dini, atau pencegahan secara kita anggap. Tapi harus lakukan pemeriksaan dulu Mbak Stella, apakah memang kita mempunyai TB laten atau non TB laten. Kalau memang dia kontak dengan orangnya, kita akan mengobservasi bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Bisa dengan melakukan pemeriksaan foto, atau mungkin melakukan pemeriksaan yang lain, mungkin dengan darah, pengambilan darah. Dalam hal ini contohnya adalah pemeriksaan IGRA, atau mungkin tuberculin test. Hal-hal itu akan mendukung. Kalau memastikan bahwa dari hal itu kita bisa tahu orang itu bisa nggak tertular dengan orang yang lain. Nah, selanjutnya apakah ditanyakan dari Mbak Stella tadi tentang vaksin? Kalau vaksin pada dasarnya belum ada, tapi secara literatur sedang dikembangkan dari berbagai negara mengenai vaksin TBC. Tetapi yang saya ketahui bahwa yang kita punya adalah pemberian vaksin BCG, atau bukan vaksin ya, pemberian BCG atau imunisasi dasar, yang gunanya memang diperlukan untuk mencegah, bukan untuk TBC. Yang orang ketahui bahwa BCG digunakan untuk TBC, tapi padahal yang diperlukan pemberian BCG adalah untuk mengatasi supaya tidak terjadi meningitis tuberkulosa. Jadi orang tahu kalau saya diimunisasi BCG berarti pada saat saya tua saya tidak akan terkena. Itu yang konotasi yang salah. Jadi yang benar adalah kalau di BCG diharapkan tidak terkena efek atau TBC derajat berat, dalam hal ini adalah meningitis TBC. Oke, ini dok, untuk selanjutnya, untuk pasien penderita TBC ini, kapan dia dinyatakan bisa sembuh total? Seperti tadi saya bilang Mbak Stella, jadi kalau dibilang sembuh, seorang ahli atau seorang dokter umum pun
mempunyai kewenangan klinis untuk menyatakan bahwa seorang bisa sembuh TBC. Makanya kita punya program nasional untuk penanggulangan TBC. Sewajarnya dan sepantasnya dan seharusnya dapat diharapkan sembuh sempurna. Sembuh sempurna itu dalam arti adalah sembuh dengan tuntas, dengan waktu yang baik, dengan dosis yang benar, dan kemudian dengan kemauan yang dari penderita itu sendiri. Dan yang kedua adalah dipastikan bahwa sembuh itu mempunyai dua kemungkinan, yaitu sembuh tanpa meninggalkan bekas dan sembuh meninggalkan bekas. Dalam hal ini adalah jaringan fibrosis atau scar. Kalau memang menimbulkan bekas tapi dia sembuh, berarti tidak menjadi masalah. Dan kita mempunyai evaluasinya, yaitu dengan pemeriksaan klinis, kemudian kita pemeriksaan diagnostik, dalam hal ini ada pemeriksaan mikrobiologi, dahak, dan kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan secara radiologi, dalam hal ini adalah ronsen. Oke, berarti tetap harus melalui tahap-tahap pemeriksaannya, Dok, Benar. bisa dinyatakan sembuh. Benar. Itu juga sembuhnya harus ada kategorinya lagi, Benar. Dok, yang tadi Dokter Benar. bilang. Oke, Sobat Mitra Online Rumah Sakit Puri Medika. Sudah jelas atau kurang? Kalau masih kurang penjelasannya, tonton terus podcast Rumah Sakit Puri Medika YouTube channel. Atau masih kurang jelas juga, boleh datang langsung ketemu dengan Dokter Bobby ya, Dok, langsung ke Rumah Sakit Puri Medika. Ada jadwalnya, yaitu Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Jam berapa, Dok? Jam 9. Jam 9 sampai selesai, Dok? Benar. Sampai selesai. Bebas, Sobat Mitra mau tanya apapun ke Dokter Bobby, boleh. Oke, Sobat Mitra Rumah Sakit Puri Medika, jangan lupa nih untuk nonton terus channel YouTube kita dengan cara di like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa follow juga Instagram kita nih, ada di bawah ini nih kalau yang belum tahu. Kita menunggu komen-komen dari Sobat Mitra Online untuk misalnya, next aku mau podcastnya tentang ini dong, aku kesehatannya tentang ini dong. Boleh, komen yang terbanyak akan kami tampilkan di podcast kami yang berikutnya. Baik, tiba saatnya kami pamit undur diri. Saya Stella dan Dokter Bobby. see you, bye-bye.